Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama berkata bahwasannya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah setengah agama. Jadi tawakal kepada Allah itu adalah merupakan separuh daripada agama ini. Mengapa demikian? Karena agama itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah agar mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah memohon pertolongan. Dan Allah memerintahkan hal tersebut di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah surah Hud ayat 123. Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Fa'budhu, maka sembahlah dia, wa tawakkal alaih, dan bertawakkallah kepadanya, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan agar beribadah kepadanya dan bertawakal kepadanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 10. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Dzalikumullahu rabbi, itulah Allah Rabbku, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali. Surat Asy-Syura ayat 10. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib, dan bagi siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin, akan mencukupkan segala kebutuhannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya pasti Allah akan mencukupkan keperluannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Ketika itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga, sedangkan setan menyingkir darinya. Lalu setan yang lain berkata, bagaimana tindakanmu dengan seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi orang yang keluar dari rumahnya kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. maka akan
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dicukupi, ya. Dan setan itu akan menyingkir, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Orang itu tidak akan diganggu oleh setan. Setan tidak akan menggoda dia, ya. Dan dia tidak akan tersesat. Kenapa? Karena telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudita, kamu telah diberi petunjuk. Wa kufita, dicukupi. Wa wuqita, dan dijaga, ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka akan dijaga oleh Allah, dicukupi, ya, kemudian diberikan petunjuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sungguh kalian akan dilimpahkan rizki sebagaimana burung yang diberi rizki. Dia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang, ya. Jadi itu sabda Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya. Jadi banyak sekali keutamaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, ya, atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia dicintai oleh Allah, ya. Dia akan dijaga oleh Allah, akan dicukupi segala kebutuhannya. Dan yang paling mendasar di sini adalah bahwasanya tawakal ini adalah merupakan apa? Tanda daripada orang yang beriman, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.